Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radin Kayavana 1 Syahratin dengan NIM 2331610003 dari Prodi Tadris Matematika kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis berdasarkan kualitasnya. Yang pertama yaitu ada hadis sahih. Hadis sahih yaitu jenis hadis yang memiliki rantai perawi yang kuat dan terpercaya, serta tidak ada cacat atau ilat yang dapat mempengaruhi keabsahan hadis tersebut. Nah, hadis sahih itu dibagi menjadi dua, yaitu ada hadis sahih li dzatihi sama hadis sahih li ghairihi. Yang pertama yaitu hadis sahih li dzatihi, yaitu hadis yang kuat dalam dirinya sendiri, baik dalam sanad maupun matanya. Sedangkan hadis sahih li ghairihi itu hadis yang secara individu itu mungkin lemah, tapi dikuatkan oleh hadis lainnya atau dikuatkan oleh riwayat-riwayat lainnya. Terus yang kedua yaitu hadis hasan. Hadis hasan adalah para perawinya yang adil, kesabitan perawinya di bawah perawi hadis sahih, dan sanad-sanadnya itu nyambung dan tidak dapat kejanggalan atau tidak mengandung ilat atau cacat. Hadis hasan itu dibagi dua juga. Yang pertama yaitu hasan li dzatihi sama hasan li ghairihi. Yang hasan li dzatihi itu yaitu hadis hasan dengan sendirinya, yakni hadis hasan yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang 5 itu. Terus yang kedua yaitu hadis hasan li ghairihi, yaitu hadis yang bukan dirinya sendiri akan tetapi menduduki kualitas hasan karena dibantu oleh keterangan hadis lainnya yang sanadnya hasan. Yang ketiga yaitu hadis dhaif, yaitu jenis hadis yang memiliki cacat atau kelemahan dalam sanad ataupun matanya sehingga tidak dapat diandalkan sebagai sumber ajaran atau hukum dalam Islam. Hadis dhaif itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama mu'allaq, yaitu hadis dhaif yang dihilangkan perawinya dari awal sanad baik satu orang ataupun lebih secara berturut-turut. Yang kedua yaitu hadis dhaif mursal, yaitu hadis yang dihilangkan perawi setelah tabi'in dari akhir sanadnya. Terus yang ketiga yaitu mudal, yaitu hadis yang dalam rangkaian sanadnya terdapat 2 perawi yang dihilangkan secara berturut-turut. Yang keempat yaitu munqati, yaitu hadis yang rangkaian sanadnya terputus dimanapun terputusnya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu hadis dhaif mudalas, yaitu perawi hadis meriwayatkan hadis dari gurunya, tetapi hadis yang dia sampaikan itu tidak didengar langsung dari gurunya tanpa menjelaskan bahwa dia mendengar hadis darinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau mentutorialkan tahrij hadis, yang hadisnya akan saya contohkan setelah ini, dan bagaimana kita mengetahui asal-usul hadis tersebut. Ini lanjutkan tadi. Ini ada 2 contoh 2 hadis yang kita akan mencari tahu asal-usul atau tahrij hadis 2 hadis ini. Oke, yang pertama, teman-teman boleh mendownload aplikasi ini. Nanti saya akan cantumkan di deskripsi nama aplikasinya. Dan kalau sudah teman-teman boleh membukanya. Nah, setelah itu kalian pilih yang ini. Habis itu di sini kalian bisa mengetik hadis yang ingin kalian ketahui asal-usulnya. Yang pertama, jadi kita akan mencari ini ya teman-teman. Situ klik ini dan akan muncul
apakah ini hadis yang teman-teman mau cari atau bukan. Kalau iya boleh diklik. Nah, setelah itu diklik yang sama lafadznya atau sama yang hadis yang mau teman-teman cari itu. Terus dipilih lagi sampai. Nah, terus di sini terdapat tahun wafatnya dari si rawi itu. Itu ya udah muncul ini di atasnya. Setelah kalau kita mau mencari tentang hukum yang terkandung di dalamnya, teman-teman bisa pilih yang al-hukmu ini. Nah, di sini muncul ada di sini ada dicantumkan bahwa hadis yang pertama itu hadis yang bernilai atau berkategori sahih li ghairihi, yaitu emang hadis tersebut benar-benar jadi sahih li ghairihi itu dia bisa berdiri sendiri. Terus yang ini itu untuk mencari tahu kategori identitas dari kitab ini. Jadi kitab ini namanya ini dan perawinya ini ya boleh di. Nah, habis itu lanjut ke yang nomor 2. Teman-teman, yang kedua yaitu mari kita cari. Sudah, terus klik yang ini dan dicari manakah yang mirip. Nah, setelah itu ini. Nah, ini udah dijelasin bahwa terus habis itu kita lihat hukum atau kualitas dari hadis tersebut itu hasan. Sudah, itu ini ada presentasenya. Teman-teman bisa lihat di sini. Situ kita lihat identitas kitab ini. Jadi ini tuh perawinya yaitu Abu Dawud. Terus ini nama kitabnya. Gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila dalam menyampaikan banyak kekurangan, mohon maaf. Dan apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Karena saya juga masih belajar. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.